Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitratul Ayunia, NIM 2114180034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan penelitian saya, yaitu mengenai istilah-istilah pertukangan kayu yang ada di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebuah kajian etnolinguistik. Latar belakang mengapa saya memilih kajian ini, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang akan terus mengalami perubahan dan pergeseran mengikuti perkembangan zaman. Tidak menutup kemungkinan suatu pergeseran dan perubahan zaman merubah leksikon pada istilah-istilah pertukangan kayu yang ada di Jepara. Jepara mendapat julukan sebagai kota ukir karena mayoritas masyarakatnya bekerja dalam bidang pertukangan kayu, khususnya pembuatan ukiran pada mebel-mebel asli Jepara. Seiring perkembangan zaman, pertukangan kayu di Jepara mulai menggunakan alat-alat modern dalam pekerjaannya, sehingga tidak menutup kemungkinan istilah-istilah dalam pertukangan akan mulai tergantikan dengan istilah-istilah modern. Maka dari itu, diperlukan adanya dokumentasi agar leksikon-leksikon tersebut tidak hilang di telan zaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini saya merumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, apa saja istilah-istilah yang digunakan dalam pertukangan kayu di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara? Dan yang kedua, bagaimanakah makna dibalik istilah-istilah pertukangan kayu yang ada di Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam pertukangan kayu di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dan yang kedua, untuk memahami makna dibalik istilah-istilah tersebut. Tinjauan pustaka diambil dari peneliti-peneliti terdahulu. Yang pertama dari Ambar Pujianto dengan judul Istilah-istilah Kekerabatan Masyarakat Kabupaten Kebumen, sebuah kajian etnolinguistik. Nah, dalam penelitian tersebut, Ambar membagi sistem kekerabatan masyarakat Kabupaten Kebumen menjadi 16 generasi ke atas, meliputi bapak, romo, biung, ibu, mbah, kaki, nini, eyang, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, petarangan bubrah. Sedangkan generasi ke bawah meliputi anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, dan petarangan bubrah. Selanjutnya, penelitian Alip Sugianto mengenai kajian etnolinguistik terhadap pakaian adat Warok Ponorogo dan pola nama desa di Kabupaten Ponorogo pada era Adipati Raden Batara Katong, sebuah kajian etnolinguistik. Pakaian adat Warok Ponorogo menyumbang pengetahuan mengenai pakaian adat Warok, khususnya masyarakat Ponorogo, memiliki makna filosofis yang tinggi, di antaranya nilai-nilai religi, nilai budaya, nilai sosial, nilai estetik, nilai etika, dan lain sebagainya. Adapun pola nama desa di Kabupaten Ponorogo pada era Adipati Raden Batara Katong dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan tokoh, bangunan, abdi dalem atau pangkat, dan peristiwa penting pada waktu itu. Indikasi nama tersebut diungkap dengan morfologis bahasa dengan menunjukkan kebenaran sejarah sebagai upaya menjaga sejarah pada zaman dahulu dengan nama melalui cerita tutur masyarakat. Selanjutnya, penelitian Muhammad Sukri mengenai leksikon dalam adat perkawinan masyarakat suku Sasak di Kabupaten Lombok Utara, sebuah kajian etnolinguistik. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa leksikon berupa kata dasar yang terdapat dalam pakaian adat perkawinan masyarakat Lombok Utara, yaitu midang, bantu atau sulu, subandar, anjar, kebumik, selabar, pisuke, mas kawin, penghulu, pembayun, pendakin, agan, gutuk, taring, dan pitegak. Leksikon berupa kata jadian terdiri atas kata berimbuhan, yaitu mereweh, bejambek, ngumbuk, bertandak, bekerek, bebait, basebo, pasejati, dan lain sebagainya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zulianti dan Erni Diah Kurnia
dalam penamaan motif tenun Troso di Desa Troso, Kecamatan Pucangaan, Kabupaten Jepara, sebuah kajian etnolinguistik. Nah, dalam penelitian tersebut ditemukan satuan lingual yaitu kata dasar, kata turunan, kata majemuk, dan frasa. Nama-nama tersebut memiliki fungsi sebagai penghormatan nama tokoh, wujud identitas, penggambaran flora, penggambaran fauna, simbolis keagamaan, simbol perhitungan, penggambaran sikap gotong royong, menunjukkan status sosial, teknologi, kesenian tradisional, dan juga ekologis serta sumber inspirasi. Penelitian terakhir yaitu dari Illich tentang Language and Culture Studies, Wonderland Rock, The Linguistic Looking Glass, yang berisi tentang hubungan bahasa dan budaya melalui sudut pandang bahasa dan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode cakap. Metode cakap atau percakapan karena memang berupa percakapan dan terjadi kontak antara peneliti dengan narasumber. Metode ini disejajarkan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan para tukang kayu yang ada di Jepara, khususnya yang berada di Desa Bandingan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Dalam metode cakap tersebut ada dua teknik, yang pertama teknik dasar dan yang kedua teknik lanjutan. Teknik dasar yaitu teknik pancing. Teknik ini dilakukan dengan menggali data secara rinci dari informan secara lisan melalui percakapan. Dan teknik lanjutan menggunakan teknik cakap semuka, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik cakap semuka dilakukan dengan bertemu langsung antara narasumber dengan peneliti, lalu merekam semua percakapan yang telah dilakukan dan mencatat semua percakapan. Adapun jika nanti ada yang terlewat, bisa diulang kembali dengan rekaman yang telah dilakukan. Selanjutnya, metode analisis data. Saya menggunakan metode AGI. Metode ini merupakan metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Dengan teknik dasar bagi unsur langsung atau teknik BUL dan teknik lanjutan teknik perluas. Teknik BUL membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur, dan unsur-unsur tersebut dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud. Lalu teknik lanjutannya menggunakan teknik perluas dengan tujuan untuk menentukan segi-segi kemaknaan atau aspek semantis satuan lingual tertentu dari data yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.